Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap. Karya dari autor Kis, bab 80. Telepon dari mantan suami jahat. Dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Kak Andreas, gumam Kinara pelan. Wanita cantik itu terkejut karena mantan suaminya menghubungi dirinya. Seumur hidup, baru kali ini Kinara mendapatkan telepon dari Andreas. Bahkan selama mereka menikah, Kinara lah yang menghubungi Andreas. Akan tetapi sekarang Andreas yang menghubunginya. Apakah mantan suaminya itu masih waras? Atau ada yang salah pada kepalanya karena dia menghubungi Kinara? Nara, apa kamu masih di sana? Iya, ada apa kak? Tanya Kinara dingin. Wanita cantik itu tidak ingin berbahasa-basi dengan Andreas. Sudah cukup masa lalunya menjadi pelajaran bagi Kinara agar tak mendekati lagi pria yang bernama Andreas itu. Bolehkah kita bertemu? Aku ingin berbicara serius denganmu. Terdengar suara Andreas memelas di seberang sana, membuat Kinara merasa gundah. Wanita cantik itu merasa Andreas sedang tidak baik-baik saja saat ini. Suara Andreas terdengar serak dan lemah, seperti orang yang sedang sakit. Untuk apa kita bertemu lagi, Kak? Sudah tidak ada lagi hal penting yang harus kita bicarakan. Karena selama kita menikah sampai kita bercerai dan saat ini, aku sudah menjadi istri orang lain. Sama sekali tidak ada hal penting di antara kita. Bukannya dulu kakak selalu menekankan padaku bahwa semua yang ada padaku tidak penting bagi kakak. Lalu kenapa saat ini kakak mengatakan ada hal penting yang harus kita bicarakan? Bagian mana yang penting, Kak? Sarkas Kinara tajam. Setiap perkataan Kinara mampu menohok hati Andreas. Seolah tamparan keras dari Kinara melalui perkataannya itu, membuat Andreas terdiam beberapa saat. Aku mohon Nara, kali ini saja, aku benar-benar ingin bertemu denganmu. Setelah ini, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Kinara merasa gamang, tegaklah mendengar suara Andreas yang semakin lama semakin memelas. Kinara merasa tidak tega. Wanita cantik itu memejamkan matanya sesaat. Kinara menarik napasnya dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Baiklah, tapi sebelum itu aku mau minta izin dulu dari suamiku. Bila dia mengizinkan, aku akan pergi menemui kakak. Bila tidak, maka aku minta maaf, karena tidak bisa menemui kakak. Tegas Kinara membuat Andreas tersenyum lebar di seberang sana. Baik, kabari aku kalau memang kamu diizinkan. Aku tutup dulu teleponnya Nara. Kinara mengernyitkan dahinya dikala suara Andreas terdengar ragu-ragu di seberang sana. Iya. Tolong bawa Vino juga. Aku ingin menemuinya. Jangan takut. Aku tidak akan berbuat hal yang akan merugikan kamu. Aku mohon Nara, kali ini saja, hanya kali ini. Karena setelah ini aku tidak akan merepotkanmu lagi. Kamu bisa pegang kata-kataku. Andreas berkata sungguh-sungguh di seberang sana, membuat Kinara menghela napas berat. Wanita cantik itu mau tak mau pun mengizinkan Andreas untuk menemui Vino. Itu semua Kinara lakukan karena dia belajar dari Dirga. Setelah mendengar kisah Dirga yang lebih menyedihkan darinya, membuat mata hati Kinara terbuka untuk memaafkan Andreas. Wanita itu berusaha untuk ikhlas. Hanya saja, Kinara tetap tidak ingin menjalin hubungan dengan Andreas lagi. Mungkin Kinara bisa memaafkan dan mengikhlaskan semuanya. Tapi Kinara tak bisa menjalin hubungan dengan setiap orang-orang jahat di masa lalunya. Saat menatap wajah mereka semua, membuat Kinara kembali teringat akan masa lalunya yang kelam. Baiklah, kali ini saja. Balas Kinara lalu segera menutup teleponnya. Wanita cantik itu segera menghubungi Dirga. Tak butuh waktu lama, suaminya itu langsung mengangkat telepon dari Kinara. Halo sayang. Terdengar suara Dirga pelan, membuat Kinara merasa tak enak hati. Pastinya Dirga sedang sibuk saat ini. Kamu lagi rapat ya? Tanya Kinara merasa bersalah. Iya, ini baru aja mau mulai. Ada apa? Kamu butuh sesuatu? Tanya Dirga lembut membuat hati Kinara merasa hangat. Itu, tadi ada telepon dari... Dari siapa? Dari Kak Andreas. Balas Kinara pelan, bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.